Perubahan taktik Fonseca benar-benar mengguncang pertahanan Inter. Lalu perubahan taktik apa yang dilakukan dan bagaimana taktik tersebut membawa kemenangan bagi Milan? Temukan semua jawabannya di video ini. Ada sejumlah versi dalam formasi yang Fonseca gunakan di laga ini. Stasiun televisi menampilkan 4-4-2 sementara situs WhoScored 4-2-3-1. Di antara dua pilihan tersebut saya tidak memilih kedua-duanya, sebab saya pikir di atas lapangan Milan lebih condong bermain dengan 4-4-1-1. Alasan mengapa saya memilih formasi ini akan dijelaskan nanti. Kini kita ke komposisi pemain dulu. Untuk komposisi pemain, Fonseca melakukan sejumlah perubahan. Di belakang Tomori kini duetkan dengan Gabbia. Lalu yang paling mengejutkan saat Tammy Abraham dimainkan bersamaan dengan Morata. Nah, di sini saya menempatkan Morata di belakang Abraham. Yang patut diingat adalah posisi Fofana, Reinders, dan Morata karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Saat bertahan, Milan tetap gunakan 4 back. Kalaupun ada backup, itu dilakukan oleh salah satu dari Fofana atau Reinders. Mereka bergantian menutup ruang kosong di pertahanan. Itu kadang membuat ada 5 pemain berjajar di belakang. Meski patut digarisbawahi, ini jarang terjadi. Di sisi Inter, Inzaghi coba menyerang dengan mengeksploitasi sisi lapangan. Pertama itu dilakukan dengan banyak alihkan bola ke sisi lapangan. Switch ball atau memindahkan bola dari satu sisi ke sisi lain banyak dilakukan, termasuk pada proses gol Inter. Itu berawal dari pindahan bola dari Barella di sisi kanan kepada Di Marco di sisi kiri. Pola ini terus dilakukan Inter di laga ini. Kedua pola tersebut didukung pula dengan majunya sejumlah bek tengah ke depan, sehingga terjadi overload di sisi lapangan. Pada cuplikan ini, Bastoni dan Acerbi ikut maju, membuat Inter punya lebih banyak pemain di sisi lapangan. Itu membuat Inter bisa cukup leluasa lakukan crossing. Hanya saja terlalu banyak crossing Inter dapat diantisipasi Milan, membuat serangan Inter tak optimal. Dari sisi Milan, gemilangnya Tomori dan Gabbia jadi penyebab mandeknya serangan Inter. Khusus Gabbia, ia berulang kali mampu memotong serangan Inter lewat tackle dan interceptnya. Misalnya pada cuplikan ini, saat Gabbia mampu memotong umpan ke Di Marco di dalam kotak penalti. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat Inter kesusahan hasilkan peluang utamanya di babak kedua. Di babak pertama, Inter masih dominan dengan 8 peluang. Tapi di babak kedua merosot menjadi 5. Kalah jauh dari Milan yang hasilkan 14 peluang di babak kedua. Di era Pioli, saat performa Milan sedang jeblok, Pioli akan memainkan Milan dengan bertahan. Itu juga yang hampir semua orang pikirkan, bahkan termasuk Inzaghi dan pemain Inter. Tapi Fonseca tidak. Di laga ini Milan bermain ofensif. Bahkan statistik akhir menunjukkan bahwa mereka unggul dalam ciptakan peluang. Padahal status laga ini dimainkan di kandang Inter sehingga mayoritas pendukung adalah Interisti. Keofensifan tersebut ditunjukkan sejak menit awal. Di 10 menit awal Milan menekan Inter dan mampu hasilkan gol pertama. Itu dilakukan dengan pilihan taktik tepat Fonseca. Lalu taktik apa yang digunakan? Saat build up dilakukan di pertahanan, 4 back berjajar di belakang. Mereka dibantu Fofana dan Reinders untuk alirkan bola ke depan. Nah, di sini tak hanya 2 pemain tersebut yang terlihat, tapi Morata pun main lebih dalam untuk jadi opsi ketiga di tengah. Tapi peran ini tidak dilakukan bergantian dengan Abraham. Nah, ini jadi salah satu alasan mengapa saya memilih 4-4-1-1. Sebab kalau misalnya 4-4-2, setidaknya mereka harus bergantian main lebih dalam seperti Lautaro dan Thuram di Inter. Lalu saat bola sudah ada di tengah, sedikit perubahan dilakukan. Kini Fofana main lebih dalam sehingga ada 5 pemain berjajar di belakang. Sementara di tengah hanya tersisa Reinders yang kadang dibantu Pulisic dan Morata yang main lebih dalam. Nah, yang unik meski Fofana main lebih dalam, tapi Fonseca tak memajukan fullbacknya untuk maju. Lalu mengapa itu dilakukan? Jawabannya itu dilakukan untuk antisipasi permainan melebar Inter.
Seperti disebutkan di awal, Inter bermain dengan mengeksploitasi lebar lapangan. Maka sebagai counternya, Fonseca memposisikan dua fullback untuk tidak maju. Sehingga saat serangan dilakukan Inter di sisi lapangan ada fullback yang menghadangnya. Kalau begitu bagaimana fullback menyerang? Apakah fullback Milan tak sama sekali maju? Mereka tetap menyerang tapi dalam situasi kilat. Artinya mereka tidak menunggu di depan untuk menerima bola, namun baru maju saat akan menerima bola. Maka mereka seketika lari dari belakang ke depan saat ikut menyerang. Itu sama-sama dilakukan baik oleh Theo maupun Royal. Misalnya pada cuplikan ini, tampak Royal dan Theo hanya maju saat akan menerima bola. Taktik ini beberapa kali mampu menerobos pertahanan Inter. Fakta yang menguatkan Morata adalah penyerang di belakang penyerang utama adalah posisinya yang sejajar dalam beberapa kesempatan. Kadang ia sejajar dengan Abraham untuk jadi penerima bola di depan. Tapi berulang kali juga ia main lebih dalam dan membiarkan pemain lain ada di depan. Sebagai contoh, saat Morata main lebih dalam, posisi di depan diisi oleh Abraham, Pulisic, dan Leao. Atau pada contoh ini, saat Morata main lebih dalam, posisi di depan diisi Abraham, Reinders, dan Leao. Posisinya pun tak banyak melebar dan banyak main lebih dalam di tengah. Ia menerima bola lalu alirkan bola ke depan. Ini semakin menasbihkan bahwa posisi Morata adalah penyerang kedua di belakang penyerang, bukan gelandang serang seperti formasi 4-2-3-1. Taktik tersebut yang buat pertahanan Inter kelimpungan. Dengan Morata yang main lebih dalam, pemain yang menemani Abraham bisa siapa saja. Kadang Leao, Pulisic, atau Reinders. Inzaghi dan pemain Inter pun tak menyangka dengan pola ini sehingga mereka masih kebingungan dengan berbagai posisi baru dari pemain Milan. Apa yang mereka siapkan sebelum pertandingan berbeda dengan apa yang mereka hadapi di lapangan. Itu yang membuat Milan menang di laga ini. Itu saja pembahasan di video ini. Bagi yang ingin juga memberikan saweran, linknya saya simpan di deskripsi. Selanjutnya silakan like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.